Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Kiki Wulandari, Atika Ayu, Prima Konita, Muhtar Senjaya, Ilham Waika, dan M. Imam Fauzi. Di sini kami akan membahas bab 8, yaitu tentang kecakapan untuk membangun kredibilitas personal dan mempengaruhi orang lain. Yang pertama, kita akan membahas tentang bagaimana membangun kredibilitas. Sepertinya kredibilitas itu dapat memiliki dampak yang mendasar yang kuat pada banyak organisasi. Ada dua komponen dari kredibilitas. Yang pertama, keahlian, dan yang kedua, kepercayaan. Yang pertama, kita membahas tentang bagaimana membangun keahlian. Keahlian sendiri itu terdiri atas kompetensi teknis serta pengetahuan organisasi dan industri, sehingga membangun keahlian berarti meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Membangun kompetensi teknis berkaitan dengan meningkatkan pengetahuan dan repertoire perilaku yang dapat digunakan agar berhasil menyelesaikan suatu tugas. Untuk membangun kompetensi teknis, praktis kepemimpinan itu harus menentukan bagaimana pekerjaan mereka memberikan kontribusi terhadap keseluruhan dari misi perusahaan atau organisasi, menjadi ahli dalam berbagai pekerjaan melalui pelatihan formal atau mengajar orang lain, dan mencari peluang untuk memperluas keahlian teknis mereka. Meskipun demikian, dibutuhkan lebih dari sekedar kompetensi teknis untuk membangun keahlian. Pemimpin juga perlu membangun pengetahuan organisasi atau industri, yaitu memahami perusahaan dan industri tempat mereka bekerja ataupun milik seseorang. Nah, pada akhirnya, ingatlah bahwa keahlian itu lebih dari pengalaman. Yang berikutnya yaitu tentang membangun kepercayaan. Nah, membangun kepercayaan itu dapat dipecah menjadi mengklarifikasi dan mengkomunikasikan nilai-nilai Anda, serta membangun hubungan dengan orang lain. Dalam banyak hal, kepemimpinan itu merupakan latihan moral. Pentingnya nilai atau values dan hubungan dalam membangun kepercayaan. Untuk membangun kepercayaan itu, yaitu dengan cara membangun hubungan yang kuat antar orang lain. Jadi adanya rasa kepercayaan antara pemimpin dan pengikutnya. Kemudian, yaitu tentang keahlian atau kepercayaan. Nah, tingkat keahlian dan kepercayaan para pemimpin itu sangat berbeda, dan perbedaan ini memiliki implikasi yang berbeda pula bagi para pemimpin yang ingin meningkatkan kredibilitas mereka. Berikutnya kita akan membahas tentang komunikasi. Nah, komunikasi yang efektif itu melibatkan kemampuan mengirim dan menerima informasi dengan probabilitas tinggi bahwa pesan yang dimaksud itu sampai dari pengirim ke penerima. Keterampilan komunikasi yang efektif juga penting karena hal ini memberikan pemimpin dan pengikut akses yang lebih besar untuk informasi yang relevan untuk keputusan penting bagi suatu organisasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, agar komunikasi dapat disampaikan dengan baik, yaitu perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui tujuan Anda. Nah, sebagai seorang pemimpin atau pengikut itu dapat memutuskan dengan lebih baik apakah harus berbicara di depan umum atau secara pribadi, secara tertulis atau lisan, atau dan lain sebagainya. Yang kedua, memilih konteks dan medium yang tepat. Hal ini menunjukkan pentingnya memilih pengaturan fisik dan sosial yang akan meningkatkan efektivitas komunikasi apapun. Yang terakhir yaitu menaksir dampak dari solusi. Dampak solusi harus terus dinilai, sebaiknya dengan kriteria keberhasilan yang terukur sehingga semua pihak yang terlibat dapat menyepakatinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mendengarkan. Mendengarkan adalah mendengar mempunyai makna dapat menangkap bunyi dengan telinga.
Sadar atau tidak, kalau ada bunyi, alat pendengar kita akan menangkap alat atau mendengar bunyi-bunyi tersebut. Proses mendengar terjadi tanpa perencanaan, tetapi datang secara kebetulan. Bunyi-bunyi yang hadir di telinga itu mungkin menarik perhatian, mungkin juga tidak. Mendengarkan adalah merespon atau menerima bunyi secara disengaja. Memerhatikan dengan baik apa yang dikatakan oleh orang lain yang sudah mulai melibatkan unsur kejiwaan, yang berarti aktivitas mental sudah muncul. Hanya belum setinggi aktivitas menyimak. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi. Untuk memperoleh informasi, menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang tidak disampaikan oleh si pembicara melalui ujian atau lisan. Sistem pandangan kita mengenai komunikasi menekankan efektivitas bergantung pada pengiriman dan penerimaan informasi. Pada awalnya mungkin tampak aneh, menggambarkan keterampilan mendengarkan. Mendengarkan mungkin tampak seperti respon otomatis untuk hal-hal yang sedang diucapkan, bukan sesuatu yang seorang latih untuk ditingkatkan seperti lemparan bebas. Dalam mendengar pasif, seseorang dapat berbicara tetapi penerima tidak fokus untuk memahami pembicara. Sebaliknya, penerima mungkin memikirkan hal selanjutnya yang akan dikatakannya atau kebosanannya dalam mendengarkan pembicara. Nah, di sini ada beberapa bagian yang dibagi menjadi 5. Yang pertama, menunjukkan secara nonverbal bahwa Anda mendengarkan. Pastikan sinyal nonverbal Anda menunjukkan Anda telah memberikan seluruh perhatian Anda terhadap pembicara. Walaupun banyak orang yang salah dengan mengasumsikan mendengar merupakan satu arah. Yang kedua, secara aktif menginterpretasikan pesan pengirim. Esensi mendengar aktif adalah coba memahami maksud pengirim pesan. Tidak cukup dengan atau bila Anda bisa menjadi manusia perekam yang sempurna. 3. Secara aktif pastikan orang lain memahami pesan Anda. Pemimpin dan pengikut dapat memastikan orang lain memahami pesan-pesan mereka dengan berlatih komunikasi dua arah dengan memperhatikan respon emosional orang lain. Yang keempat, memerhatikan perilaku nonverbal pengirim pesan. Orang harus menggunakan alat yang mereka miliki untuk memahami perkataan orang lain, termasuk memparafrasakan pesan pengirim dan lihai dalam memilah sinyal nonverbal pengirim. 5. Jangan defensif. Perilaku defensif sebagian muncul ketika orang merasa diserang, walaupun tampak alami untuk menjadi defensif ketika dikritik. Perilaku defensif mengurangi kemampuan seseorang untuk menggunakan informasi secara konstruktif. Saya akan membahas tentang perilaku asertif. Asertif berasal dari kata asing to assert yang berarti menyatakan dengan tegas. Pengertian perilaku asertif mengandung suatu tingkah laku yang penuh ketegasan yang timbul karena adanya kebebasan emosi dan keadaan efektif yang mengandung yang antara lain meliputi menyatakan hak-hak pribadi, berbuat sesuatu untuk mendapatkan hak tersebut, melakukan hal tersebut sebagai usaha untuk mencapai kebebasan emosi. Komponen perilaku asertif terbagi menjadi 10, diantaranya yang pertama yaitu kontak mata atau eye contact. Saat berbicara, individu yang asertif menunjukkan kontak mata dengan menatap langsung dengan lawan bicaranya, sehingga akan membantu dalam mengkomunikasikan ketulusan, menunjukkan perhatian dan penghormatan kepada orang lain, serta meningkatkan kelangsungan pesan yang disampaikan. Yang kedua yaitu body posture. Sikap tubuh yang ditunjukkan oleh individu yang asertif adalah sikap tubuh yang aktif dan tegak. Sikap berdiri yang membungkuk dan pasif menandakan kurangnya keasertifan seseorang. Yang ketiga, jarak atau kontak fisik, distance atau physical contact. Individu yang asertif mempunyai kemampuan dalam menjaga jarak sehingga berinteraksi dengan orang lain. Kedekatan di antara orang-orang yang terlibat pembicaraan akan memiliki dampak yang cukup besar dalam komunikasi. Akan tetapi, apabila terlalu dekat mungkin dapat menyinggung perasaan orang lain. Yang keempat ada isyarat gestur, ekspresi wajah, dan 6 nada, modulasi, volume suara, voice atau voice tone, inflection, volume. Saat mengungkapkan pikiran dan perasaan secara verbal, individu yang asertif menggunakan intonasi yang tepat. Yang ketujuh, kefasihan atau fluensi. Pembicaraan dilakukan dengan fasih tentunya sangat akan berbeda ketika seseorang berbicara dengan jeda. Kefasihan tersebut akan memperlihatkan kepercayaan diri seseorang. Yang ke-8 ada penetapan waktu.
atau timing. Individu yang asertif mampu menyatakan sesuatu kepada orang lain secara tepat, sesuai dengan waktu dan tempat. Yang selanjutnya mendengarkan atau listening, yang ke-10 pemikiran atau talk, dan yang ke-11 isi atau konteks. Individu yang asertif mampu mengekspresikan pikiran dan perasaan dengan memilih kalimat yang tepat dalam berkomunikasi dengan orang lain, di mana komunikasi yang mempunyai konten adalah komunikasi yang dilakukan untuk mengkomunikasikan hal-hal yang dianggap penting oleh pemberi informasi maupun penerima informasi. Selanjutnya, yang kedua, pembentukan perilaku asertif. Menurut Rice and Graham, munculnya perilaku asertif karena adanya unsur kejujuran. Perilaku asertif akan sulit diwujudkan jika seseorang tidak jujur, karena dengan kejujuran, orang lain akan mengerti, memahami, dan menghormati apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang yang bersangkutan. Hal ini berarti seseorang bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya dan keputusannya tanpa menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi pada dirinya. Dengan rasa tanggung jawab terhadap apa yang akan terjadi pada dirinya, maka ia akan dapat merubah hal-hal yang tidak diinginkannya. Kesadaran diri atau self-awareness. Ketika seseorang akan belajar asertif, sebelumnya ia paham lebih dahulu mengenal dirinya sendiri agar lebih memperhatikan perilaku yang dimunculkan dan memikirkan cara-cara yang diinginkannya. Orang asertif dengan percaya diri yang dimilikinya akan merasa yakin bahwa perilakunya akan membawa perubahan positif yang diinginkannya. Melaksanakan rapat. Rapat adalah faktor kehidupan organisasi. Sulit membayangkan seseorang pemimpin yang dapat menghindari rapat, khususnya ketika kelompok-kelompok, komite, atau tim yang memiliki ketergantungan tugas atau lateral yang tinggi. Rapat yang terencana dengan baik dan dipimpin dengan baik adalah mekanisme yang berharga untuk mencapai tujuan yang beragam dan merupakan cara penting untuk bertukar informasi dan menjaga jalur komunikasi tetap terbuka dalam dan di antara kelompok kerja atau organisasi sukarela. Meskipun rapat memiliki banyak keuntungan, tetapi juga memakan waktu dan uang. Mengingat investasi waktu dan energi yang diperlukan rapat, pemimpin perlu memiliki tanggung jawab untuk membuat rapat menjadi seproduktif mungkin. Berikut tips menjalankan rapat yang produktif. 1. Tentukan apakah rapat memang penting. 2. Gunakan ungkapan saya. 3. Ungkap kebutuhan Anda. 4. Belajar bilang tidak. 5. Dorong peserta rapat untuk berpartisipasi. 6. Buat catatan. Manajemen stres adalah kemampuan penggunaan sumber daya secara efektif untuk mengatasi gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang muncul karena tanggapan. Tujuan dari manajemen stres itu sendiri adalah untuk memperbaiki kualitas hidup individu itu agar menjadi lebih baik. Yang dilakukan untuk memanajemen sebuah stres sendiri, yang pertama, pantau level stres. Mengetahui terlebih dahulu tingkat stres Anda dan pengikut Anda, seberapa rumit permasalahan tersebut yang membuat stres Anda muncul. Memantau tingkat stres dapat mengurangi peluang berkembangnya tingkat stres tersebut. Selanjutnya, identifikasi kebiasaan dan perilaku yang menyebabkan stres. Yang pertama kita lakukan adalah penyebab kita mengalami stres. Yang kedua, apa yang kita rasakan pada saat kita mengalami stres, baik fisik maupun mental. Ketiga, bagaimana cara kita menjawab stres tersebut. Dan yang keempat adalah bisa kita lakukan agar bisa menghilangkan stres itu sendiri. Mengidentifikasi sumber stres itu sendiri. Untuk tahu dari mana sumber stres kita perlu perhatikan secara dekat kebiasaan, sikap, dan alasan kenapa stres itu muncul. Selanjutnya, ganti kebiasaan yang lebih sehat. Mulailah menghilangkan kebiasaan-kebiasaan seperti merokok, minum minuman keras, mengkonsumsi makanan junk food, dan lain-lain.
hal-hal tersebut harus segera dirubah agar menjadi hal yang lebih sehat, baik fisik maupun mental. Tidak ada cara yang sama untuk mengatasi stres setiap orang. Lakukan pada hal sehat apa yang membuat kita merasa tenang dan terkendali bisa menjadi pilihan yang lebih baik. Selanjutnya, dalam memanajemen sebuah stres, terus bergerak. Olahraga adalah obat stres. Saat olahraga, tubuh melepaskan hormon endorfin. Hormon endorfin yaitu hormon bahagia. Olahraga dapat menjadi solusi saat kita mengalami stres. Selanjutnya, bersosialisasi dengan orang lain. Berinteraksi dengan orang adalah cara tepat dan praktis untuk mengendalikan stres. Saat kita berinteraksi dengan orang lain, secara tidak sadar kita telah membagi masalah ke orang lain dengan cara bercerita tentang masalah kita, sehingga apa yang ada di pikiran kita yang menjadi beban dapat kita keluarkan. Terlebih lagi saat kita membantu orang lain, biasanya beban akan berkurang. Selanjutnya, menerapkan 4A. Avoid, alter, adapt, accept. Avoid yaitu menghindari stres yang bisa Anda hindari. Alter yaitu mengganti respon terhadap penyebab stres itu sendiri. Adapt, beradaptasi dengan sumber stres. Dan accept, menerima apapun yang seharusnya diubah. Selanjutnya, untuk memanajemen sebuah stres, luangkan waktu untuk bersantai. Sama halnya dengan olahraga, dengan melakukan hal yang kita senangi, mampu mengurangi stres. Dengan meluangkan waktu untuk bersenang-senang, Anda seperti sedang memanjakan diri Anda, berkata bahwa diri Anda berharga lebih dari apapun. Yang paling terpenting dalam memanajemen stres adalah sedini mungkin untuk menghindari stres itu sendiri. Pemecahan masalah. Yang pertama yaitu mengidentifikasi persoalan atau peluang untuk perbaikan. Langkah pertama dalam memecahkan masalah adalah dengan menyatakan masalah tersebut, sehingga setiap orang yang terlibat untuk membuat solusi mendapatkan informasi dan pemahaman serta pengertian yang sama tentang tugasnya. Selanjutnya, menganalisis penyebab masalah. Ketika masalah telah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menganalisis penyebabnya. Dua alat yang sangat membantu untuk mengidentifikasi elemen kunci yang mempengaruhi situasi masalah adalah diagram sebab dan akibat, yang dikenal dengan diagram Fishbone. Selanjutnya yaitu mengembangkan solusi alternatif. Sebuah prosedur yang disebut teknik kelompok nominal merupakan cara yang baik untuk menghasilkan ide-ide yang berkaitan dengan suatu masalah. Prosedur ini serupa dengan brainstorming, yang dalam hal ini merupakan kegiatan dalam kelompok yang dilakukan untuk menghasilkan ide dengan entity. Selanjutnya yaitu menaksir dampak dari solusi. Kita tidak boleh berasumsi langkah-langkah sebelumnya akan menjamin tindakan yang dilaksanakan dapat memecahkan masalah. Meningkatkan kreativitas. Yang pertama yaitu melihat dengan sudut pandang baru. Beberapa faktor yang memfasilitasi yaitu memastikan cukupnya tingkat keahlian teknis, menunda dan meminimalkan evaluasi atau penilaian solusi. Selanjutnya yaitu menggunakan kekuasaan secara konstruktif. Selain membuat pengikut melihat masalah dari berbagai perspektif, seorang pemimpin juga dapat menggunakan kekuatan konstruktifnya untuk meningkatkan kreativitas. Selanjutnya yaitu membentuk kelompok pemecah masalah yang beragam.
Salah satu teknik untuk meningkatkan keragaman dan kreativitas dalam kelompok pemecah masalah melibatkan penggunaan 4 preferensi dimensi, yaitu Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.